Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal mengenai P3K Kebidanan 2023 ya, untuk persiapan nanti. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunnya. Lalu nyalakan juga loncengnya ya, biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Sebelumnya, kalau misalkan ada yang salah boleh dikoreksi ya. Insya Allah sih kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan seperti ini ya guys. Oke guys, kita mulai aja ke soal yang pertama. Nyonya A baru saja melahirkan bayinya jam 12. Bayi lahir menangis kuat. Bagus ya, warna kulit juga kemerahan, tandus otot baik. Bidan telah memotong dan mengikat tali pusat bayi. Apakah tindakan yang selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? Tindakan selanjutnya setelah ikat potong tali pusat apa? A. Melakukan IMD, B. Melakukan PTT, C. Memberikan salep mata, D. Memberikan vitamin K. Jawaban yang tepat adalah melakukan IMD ya. Setelah kita melakukan pemotongan tali pusat, maka lakukanlah IMD. Kalau PTT itu setelah IMD ya, kalau di APN gitu. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nyonya A baru saja melahirkan bayinya jam 12. Soalnya masih yang tadi ya. Bayi lahir menangis kuat, warna kulit kemerahan, tandus otot baik, bidan telah memotong dan mengikat tali pusat bayi. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk memandikan bayi? Nah, dia baru saja lahir di jam 12 ya. Berarti kalau misalkan bayi pertama kali dimandikan itu adalah 6 jam setelah bersalin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Karena yang lainnya 2, 4, 8, 10. Kita lanjut lagi ke soal nomor ketiga. Seorang perempuan berusia 24 tahun P3A0 dengan usia kehamilan 37 minggu. Ini cukup bulan berarti ya. Telah melahirkan bayi jenis kelaminnya laki-laki 5 menit yang lalu. Bayi lahir menangis kuat, tandus otot kuat, warna kulit merah, namun ekstremitasnya biru. Napas teratur, nadi 98 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan berat badan juga normal ya, 2,8. Panjang badan 49 cm. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan sesuai kasus di atas? Neonatus kurang bulan sesuai usia kehamilan. Di sini cukup bulan ya karena usia melahirkannya di usia 37 minggu. Kurang bulan kita cakra. Neonatus cukup bulan, cukup bulan, cukup bulan. Ini sesuai ya. Kecil masa kehamilan, kita lihat berat badannya sesuai ya. Berarti ini salah. Besar masa kehamilan juga salah ya. Nah, sesuai masa kehamilan. Berarti betul jawabannya adalah E. Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan. Kita lanjut lagi ke soal nomor yang keempat. Seorang perempuan usianya 24 tahun, P3A0, usia kehamilan 39 minggu. Telah melahirkan bayi jenis kelamin laki-laki 1 jam yang lalu. Bayi lahir menangis kuat, tonus ototnya juga kuat, warna kulit merah, namun ekstremitas biru. Nafas teratur, nadinya 98 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan berat badan bayinya 2,8. Panjang bayinya 49 cm. Bayi dapat menoleh ke kanan dan ke kiri. Bayi menghisap kuat saat menyusui dan bayi menggenggam jari tangan ibu ketika dirangsang. Apakah refleks pada leher bayi? Yang ditanyakan adalah refleks pada leher bayi. Tadi dijelaskan bahwa di sini bayinya dapat menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Kita lihat opsi jawabannya. Tonic neck. Nah, ini kita tahan ya, karena ini refleks yang terjadi pada leher. Grasping itu menggenggam, ini bukan. Shaking ini adalah refleks menghisap, bukan ya.
Moro, ini refleks kaget ya apabila si bayinya diangkat, biasanya akan seperti kaget gitu. Babinski, ini bukan berarti ya. Babinski itu refleks yang ada di telapak kaki bayi. Biasanya si jari kakinya itu akan membuka gitu. Kalau misalkan ditoreh si kakinya. Jadi jawaban yang tepat adalah refleks yang ada di leher bayi di mana si bayinya menoleh ke kanan dan ke kiri itu adalah refleks tonic neck. Tonic neck ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang perempuan usia 24 tahun P3A0 usia kehamilan 39 minggu telah melahirkan bayi jenis kelamin laki-laki 1 jam yang lalu. Bayi lahir menangis kuat, tonus otot kuat, warna kulit merah namun ekstremitasnya biru. Nafasnya teratur, nadinya 98 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan berat badan bayinya 2,8 kilogram, panjang bayinya 49 cm dan bayi dapat menoleh ke kanan dan ke kiri. Bayi menghisap kuat saat menyusui dan bayi menggenggam jari tangan ibu ketika dirangsang. Apakah refleks bayi menyusu? Nih, refleks bayi menyusu sesuai dengan yang tadi aku jelaskan. Refleks menyusui itu adalah shaking ya. Tonic neck ini refleks pada leher, grasping menggenggam, moro refleks kaget, Babinski yang ada di telapak kaki bayi. Jadi bukan. Jadi jawaban yang tepat refleks bayi menyusu adalah sucking, di mana sucking itu adalah menghisap, refleks menghisap. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Seorang perempuan usia 24 tahun P3A0 usia kehamilan 39 minggu telah melahirkan bayi jenis kelaminnya laki-laki 1 jam yang lalu. Bayi lahir menangis kuat, tonus otot kuat, warna kulit kemerahan namun ekstremitas biru. Nafasnya teratur, nadinya 98 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan berat badan 2.800 gram. Panjang badan 49 cm. Bayi dapat menoleh ke kanan dan ke kiri. Bayi menghisap kuat saat menyusui. Dan bayi menggenggam jari tangan ibu ketika dirangsang. Apakah nama refleks pada tangan bayi tersebut? Nih, di mana si bayinya itu menggenggam jari ibu ya? Berarti jawaban yang tepat adalah grasping. Refleks menggenggam. Jadi jawabannya adalah B ya. Tonic neck itu adalah refleks yang ada di leher. Sucking itu refleks menghisap. Moro itu refleks kaget. Babinski itu yang ada di telapak kaki ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor ke-7. Seorang perempuan 25 tahun melahirkan bayinya di RS. Usia kehamilan 37 minggu, ibu dirujuk dari BPM karena telah dipimpin mengedan 2 jam tidak lahir. Oh, 2 jam tidak lahir ya. Dilakukan tindakan vakum ekstraksi di vakum DRS-nya untuk membantu kelahiran bayi. Saat lahir, bayi tidak bernafas spontan. Oh, warna kulit kebiruan dan tidak menangis. Oh, asfiksi ya. Dan ketuban bercampur mekonium. Nih, ketuban juga bercampur mekonium. Tampak adanya benjolan lunak melewati batas sutura pada kepala bayi. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan? Asfiksia. Asfiksia adalah keadaan di mana bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Ini kita tahan ya, karena di sini dijelaskan si bayinya tidak bernafas spontan. Gawat janin ini bukan ya, biasanya detak jantungnya lebih dari 160 atau kurang dari 120. Depresi pernafasan juga bukan ya, hipotermia itu biasanya berkaitan dengan suhu di mana kurang dari 36,5 kalau misalkan hipotermia. Ini tidak dijelaskan si suhu bayinya berapa. Prematur itu kurang bulan ya, biasanya tidak cukup di sini 37 minggu. Jadi jawaban yang tepat di mana si bayinya tidak bernapas spontan, tidak menangis juga, berarti jawabannya yang tepat adalah asfiksi ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Seorang perempuan 25 tahun melahirkan bayinya di RS usia kehamilan 37 minggu. Ibu dirujuk dari BPM karena telah dipimpin mengedan 2 jam. Ini masih soal yang tadi ya. Dilakukan tindakan vakum ekstraksi untuk membantu kelahiran bayi. Saat lahir, bayi tidak bernafas spontan. Warna kulit kebiruan dan tidak menangis dan ketuban bercampur mekonium. Tampak adanya benjolan
lunak, dan melewati batas sutura pada kepala bayi. Apakah penyebab terjadinya masalah tersebut? Lilitan tali pusat di sini tidak dijelaskan. Di soalnya ada lilitan, berarti jawabannya ini bukan. Partus lama. Nah, kemungkinan ini partus lama ya, kita tahan dulu karena di sini si ibunya sudah dipimpin mengedan selama 2 jam tapi tidak lahir. Kita tahan. Prematur ini bukan juga ya karena ini 37 minggu. Makrosomia ini tidak dijelaskan bahwa TFU-nya besar atau misalkan berat bayinya pada saat lahir besar, berarti bukan ya. Panggul sempit juga tidak dijelaskan di sini, pemeriksaan dalam di mana teraba promontrium dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat adalah partus lama, di mana di dalam soal dijelaskan bahwa si ibunya sudah mengedan selama 2 jam dan belum lahir ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Seorang perempuan 25 tahun melahirkan bayinya di RS, usia kehamilan 37 minggu. Ibu dirujuk dari BPM karena telah dipimpin mengejan 2 jam tidak lahir. Dilakukan tindakan vakum ekstraksi untuk membantu kelahiran bayi. Saat lahir, bayi tidak bernafas spontan, warna kulit kebiruan dan tidak menangis, dan ketuban bercampur mekonium. Tampak adanya benjolan lunak dan melewati batas sutura. Benjolan yang terjadi pada kepala bayi disebut dengan nih. Ciri-ciri dari benjolannya itu lunak melewati batas sutura. Ini udah pasti kaput ya, karena melewati batas sutura. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kalau sefal itu biasanya itu tidak melewati batas sutura. Tumor di kepala ini bukan ya. Apalagi hidrosepalus. Ini bukan. Biasanya kalau hidrosepalus itu berisi cairan si kepalanya ini tidak dijelaskan. Di sini dijelaskannya si pasiennya itu dipakum, terus ada benjolan, dan benjolannya melewati batas sutura kepala bayi. Jadi jawabannya tepat adalah kaput succedaneum. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Seorang perempuan 25 tahun melahirkan bayinya di RS. Usia kehamilan 37 minggu. Ibu dirujuk dari BPM karena telah dipimpin mengejan 2 jam tidak lahir. Dilakukan tindakan vakum ekstraksi untuk membantu kelahiran bayi. Saat lahir, bayi tidak bernapas spontan, warna kulit kebiruan dan tidak menangis, dan ketuban bercampur mekonium. Tampak adanya benjolan lunak dan melewati batas sutura pada kepala bayi. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas? A. Melakukan langkah awal resusitasi. Ini kita tahan ya. Melakukan kompresi dada ini bukan jawaban yang tepat. Memberikan VTV 20 kali dalam 30 detik. Ini langkah selanjutnya setelah melakukan resusitasi ya. Berarti ini bukan. Memasukkan bayi ke inkubator juga ini kurang tepat ya. Karena di sini di mana dijelaskan bahwa si bayinya itu tidak menangis secara spontan. Berarti kita lakukan langkah awal resusitasi. Di mana langkah awal resusitasi itu bisa disingkat dengan haikal. Hangatkan si bayinya, atur posisi bayinya semi ekstensi, isap lendir, keringkan, dan lakukan rangsangan taktil, atur posisi ulang, dan lakukan penilaian ulang. Lalu setelah langkah awal resusitasi dikerjakan, kalau bayinya masih tidak bernafas, masih megap-megap, maka kita lakukan VTV. Nah, VTV ini nanti kita lakukan kalau misalkan langkah awal resusitasi si bayinya masih bernafas megap-megap. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Kita harus melakukan dulu langkah awal resusitasi atau disingkat dengan haikal kalau aku. Nah, untuk nomor 11 ini silakan kalian jawab di kolom komentar. Nanti kalau misalkan jawaban yang benar aku pin ya. Oke guys, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.